Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NU Online, ragam bisikan jahat seringkali datang dalam bentuk halus, mengalir lembut dalam pikiran kita seakan berasal dari dalam diri sendiri. Ia bisa berbentuk keraguan, godaan untuk mengambil jalan pintas, atau bahkan kecemasan yang mengarah pada keputusasaan. Dalam Islam, bisikan jahat yang kita rasakan tak jarang berasal dari setan yang berusaha mengelabui dan menyesatkan umat manusia. Setan, dengan segala tipu dayanya, selalu berusaha mengalihkan kita dari jalan kebaikan dengan menanamkan rasa was-was, keraguan, atau dorongan untuk mengikuti hawa nafsu. Berawal dari iblis yang menolak perintah Allah untuk menghormati Adam dengan bersujud. Sejak itu ia mulai menjauh dari rahmatnya. Iblis yang merasa sombong dan enggan tunduk kepada perintah Allah, akhirnya tergelincir dalam kesalahan besar yang membuatnya diusir dan dicampakkan dari surga. Peristiwa ini menjadi awal dari perjalanan panjang iblis untuk menggoda dan menyesatkan manusia, agar mengikuti jejak kesombongannya dan menjauh dari jalan yang lurus. Hingga saat ini, berbagai godaan dan bisikan setan terus mengganggu ketentraman hidup manusia. Dalam Islam, kita diajarkan untuk mewaspadai beragam bisikan yang datang dari setan. Apa saja bentuknya? Berikut penjelasan tentang ragam bisikan setan yang perlu kita hati-hati. 1. Bisikan untuk memecah belah. Setan selalu berusaha menanamkan kebencian, iri hati, dan kedengkian di dalam hati manusia agar persatuan umat tidak terjalin. Ia senang melihat perpecahan dan permusuhan di tengah-tengah kita. Bisikan-bisikan ini seringkali disalurkan melalui perilaku buruk, seperti kecanduan alkohol dan judi yang merusak hubungan antar sesama. Setan awalnya mengajak manusia untuk terjerumus dalam minuman keras dan judi, dengan membungkus keduanya dalam kesenangan semu. Tujuannya adalah menciptakan permusuhan dan perpecahan di antara umat manusia. Akibat dari bisikan-bisikan setan yang merusak ini, manusia terpecah belah, padahal sebelumnya mereka disatukan oleh iman dan ukhuwah Islamiyah. Selain itu, minuman keras dan judi juga menghalangi orang-orang beriman untuk mengingat Allah yang seharusnya menjadi pusat hidup mereka. 2. Bisikan yang membuat manusia terlena dalam angan-angan. Setan seringkali membisikkan kepada hati manusia untuk terlarut dalam angan-angan kosong tentang masa depan, menciptakan perasaan senang dan harapan yang belum tentu terjadi. Akibatnya, manusia menjadi terlena dan lalai terhadap perintah-perintah Tuhan, terfokus pada khayalan yang tidak membawa manfaat, sementara kewajiban nyata seringkali terabaikan. Setan berusaha menyesatkan manusia dalam keimanannya dengan membangkitkan angan-angan kosong dalam hati mereka. Maksud dari angan-angan kosong ini adalah agar manusia lebih terfokus pada khayalan tentang dunia, sehingga mereka lebih mencintai dunia daripada akhirat. 3. Bisikan untuk berbuat kejahatan. Setan juga berusaha membisikkan kepada hati manusia untuk melakukan perbuatan keji dan kemungkaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa salah satu gangguan setan adalah mendorong manusia untuk melakukan tindakan yang tidak baik. Setan berusaha merusak hati manusia dengan membimbing mereka menuju perbuatan yang menjauhkan dari kebaikan. 4. Bisikan yang menimbulkan ketakutan akan kemiskinan. Setan sering berusaha menanamkan rasa takut miskin dalam hati manusia, sehingga mereka enggan untuk mengeluarkan harta dalam bentuk infak, sedekah, atau zakat. Setan merasa tidak senang ketika manusia bersedekah, karena tindakan tersebut mendekatkan mereka pada keberkahan Allah. Oleh karena itu, setan berusaha menghalangi kebaikan ini dengan membisikkan ketakutan akan kekurangan atau kehilangan harta. Allah mengingatkan kita tentang bisikan setan ini dan menegaskan bahwa setan hanya berusaha menakut-nakuti kita, sementara Allah menjanjikan balasan yang berlipat ganda bagi mereka yang bersedekah dengan ikhlas. Kita telah mengenali 4 bisikan setan yang seringkali mengganggu ketenangan hati dan menghalangi kita dari kebaikan. Setan, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran, adalah musuh nyata bagi umat manusia yang tidak akan berhenti berusaha menyesatkan. Oleh karena itu, kita diajak untuk selalu waspada dan menjaga diri dari godaan-godaannya.
Dengan kesadaran dan keteguhan iman, semoga kita bisa melawan bisikan-bisikan tersebut dan terus berjalan di jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.